Halo, selamat pagi, siang, ataupun malam teruntuk Bu Ika dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Melania Winda, Nadia Amalia, Katarina Dara, Benediktus Dani, Maria Kontansia, dan Delia Arumsari ingin mempresentasikan tentang teori pendekatan Glaser. Next. Nah, jadi yang pertama ada biografi William Glaser. William Glaser ini dilahirkan pada tahun 1925 dan dibesarkan di Cleveland, Ohio. Nah, Glaser ini belajar di Universitas Case Institute of Technology. Dan William Glaser ini mengembangkan pendekatan psikoterapi yang disebut terapi realitas. Next. Oke, pengertian teori realitas. Teori realitas adalah suatu hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, dan bentuk bantuan langsung kepada klien yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian mental klien. Next. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar psikologis menurut William Glasser. Yang pertama itu ada power atau kekuasaan atau juga disebut dengan kekuatan, yaitu merupakan salah satu kebutuhan manusia yang mencakup keinginan untuk berprestasi, mencapai kesuksesan dan mendapatkan pengakuan dan penghormatan. Kemudian love and belongings atau cinta dan rasa dimiliki, yaitu di mana hal ini serupa dengan kebutuhan untuk diterima secara sosial. Kemudian freedom atau kebebasan, yaitu manusia memiliki kebebasan untuk berekspresi dan kebebasan untuk mengutarakan pendapat. Kemudian fun atau kegembiraan, yaitu kebutuhan manusia lain tanpa memandang usia. Kemudian ada survival atau kelangsungan hidup, yaitu di mana manusia berjuang untuk bertahan hidup dan bereproduksi, dan sebisa mungkin manusia menjaga pola makan dan melakukan hal-hal untuk membuat tubuhnya sehat. Baik, selanjutnya yaitu hakikat dan tujuan teori terapi realitas. Nah, dalam William Glasser mengembangkan teori realitas hakikat manusia menurutnya ialah yang pertama, bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang tunggal, di mana hadir di seluruh kehidupannya, sehingga menyebabkan dia memiliki keunikan dalam kepribadiannya. Yang kedua, setiap orang memiliki kemampuan potensial untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan pola-pola tertentu untuk menjadi kemampuan yang aktual. Kemudian yang ketiga, setiap potensi harus diusahakan untuk berkembang, yaitu untuk membangun anggapan bahwa tiap orang akhirnya akan menemukan atau menentukan nasibnya sendiri. Lalu berikutnya tujuan. Tujuan yang pertama, menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri, agar dapat menentukan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua, mendorong klien agar berani bertanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, karakteristik teori terapi realitas. Yang pertama itu menekankan pada pilihan dan tanggung jawab, di mana dalam menentukan pilihan kita harus bertanggung jawab dan konsisten terhadap pilihan tersebut. Yang kedua, menolak transferensi. Pekerja sosial dalam menjalani terapi akan sebisa mungkin menjadi dirinya sendiri. Yang ketiga, menjaga di masa kini. Maksudnya itu dari karakteristiknya adalah masa lalu bukanlah masalah yang harus terus dipikirkan, melainkan klien harus fokus terhadap perubahan masa kini dan menjadikan masa depan yang lebih baik. Yang keempat, menghindari fokus pada gejala. Glaser mengatakan bahwa kebahagiaan ada orang yang memiliki gejala percaya bahwa mereka hanya bisa bahagia apabila mereka tidak memiliki gejala tersebut. Yang kelima, tantangan pandangan tradisional terhadap mental health. Teori pilihan itu menolak pandangan tradisional bahwa seseorang dengan gejala permasalahan fisik dan psikologi merupakan seseorang dengan sakit mental. Next. Implementasi dari teori realitas dalam pembelajaran di SD itu, pembelajaran di SD
adanya siswa yang tidak mengerjakan tugas di sekolah, malas belajar, tidak mengerjakan remedi, ulangan harian, melalui dukungan dari orang-orang lain, misalnya orang tua, teman sebaya, atau guru adalah hal yang sangat penting sebagai salah satu faktor utama untuk membantu mereka menuntaskan kewajiban akademis dengan memuaskan. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan teori terapi realitas. Yang pertama, teori terapi realitas ini bersifat fleksibel sehingga teori terapi ini bisa dilakukan konseling secara individu maupun kelompok. Yang kedua, teori terapi realitas itu tepat diterapkan dalam seseorang yang mengalami perawatan penyimpangan perilaku, penyalahgunaan obat, dan penyimpangan kepribadian. Yang ketiga, teori terapi realitas ini meningkatkan tanggung jawab dan kebebasan dalam diri individu. Selanjutnya, kekurangannya, yang pertama, teori terapi realitas terlalu menekankan pada tingkah laku masa kini sehingga terkadang mengabaikan konsep lain, seperti alam di bawah sadar atau alam di bawah sadar dan riwayat pribadi. Selanjutnya yang kedua, bergantung pada terciptanya suatu hubungan yang baik antara konselor dan konseli. Selanjutnya yang ketiga, bergantung pada interaksi verbal dan komunikasi dua arah. Kemudian kesimpulannya yaitu teori terapi realitas merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif, sederhana, dan bentuk bantuan langsung kepada klien. Dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian atau kesehatan mental klien secara sukses dengan cara memberi tanggung jawab kepada klien yang bersangkutan. Demikian presentasi dari kelompok 9, kemudian kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah WDEP, yaitu Wants, Direction, and Doing, Evaluation, dan Planning. Berikut ini adalah uraian singkatnya. Yang pertama, Wants. Terapis melakukan eksplorasi terhadap harapan, kebutuhan, dan persepsi dari individu. Contohnya itu guru mengajak peserta didik untuk mempunyai harapan atau kebutuhan apa yang ingin ia capai selama proses belajar ini. Yang kedua, direction and doing. Terapis itu mendiskusikan mengenai apa saja perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh individu saat ini. Contohnya itu guru melihat perilaku peserta didik bagaimana selama di dalam kelas pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Yang ketiga, evaluation. Terapis itu meminta individu untuk mengevaluasi perilakunya. Contohnya itu guru mengajak peserta didik untuk mewujudkan harapan. Misalnya harapan peserta didik ingin mendapatkan nilai yang bagus. Yang keempat, planning and commitment. Terapis itu mengajak individu untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk perilaku yang dapat mewujudkan harapan dan rencana aksi. Contohnya itu guru kemudian tuh mengajak peserta didik untuk mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik, selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Next. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contohnya yaitu memberi tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, lalu tanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Guru juga dapat memberi tanggung jawab kepada siswa dalam pengurus kelas, sehingga siswa dapat berperan aktif dan menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan tanggung jawab tersebut, maka dapat membina dan mengembangkan kepribadian yang baik bagi siswa. Next. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, tips and triknya yaitu dengan yang pertama, menjalin komunikasi yang baik dengan siswa dengan cara mengobrol dan berusaha membuat siswa dapat terbuka. Yang kedua, memberikan motivasi kepada siswa. Yang ketiga, memberikan kepercayaan agar siswa menjadi pribadi yang kuat dan dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Yang keempat adalah bekerja sama dengan orang tua untuk mengetahui perkembangan anak di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya yang nomor 4, pertanyaan nomor
kelompok 4, jika mendapatkan siswa yang mengalami masalah dalam pergaulan, sering berkata kasar kepada teman, baik dari berbicara maupun perilaku, menurut kelompok kami, siswa tersebut membutuhkan pendekatan konseling realitas dengan cara memanggil dan mengajak siswa tersebut berbicara di luar jam pelajaran dan di ruang khusus, ruang konseling jika ada, ditanya mengapa siswa tersebut sering berperilaku kasar dan berbicara kasar. Lalu, memberi pemahaman kepada siswa tersebut bahwa hal tersebut menyakiti teman yang lain dan tidak boleh dilakukan lagi. Selanjutnya, jika siswa tersebut diperilaku kasar dan dibicarakan secara kasar kepada siswa lain, apa yang siswa tersebut rasakan dan memastikan siswa tersebut diperlakukan seperti itu merasa tersakiti, lalu memberikan wejangan kepada siswa tersebut untuk tidak melakukan perilaku dan berbicara kasar lagi supaya menjadi anak yang baik. Terapi ini dapat berhasil tidak bisa lepas dari ikut serta peran orang tua yang harus memantau perkembangan anak. Dilakukannya terapi realitas ini karena terapi ini bersifat tidak memaksa, tidak memberikan hukuman, dan membiasakan individu untuk bertanggung jawab terhadap pilihannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu terapi realitas mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan membina kepribadian atau kesehatan mental klien secara khusus dengan memberikan tanggung jawab kepada klien yang bersangkutan. Nah, caranya yaitu di sini yang dimaksud dalam klien itu yaitu peserta didik. Oleh itu, cara seorang guru dalam menerapkan terapi realitas tersebut, yang pertama, guru harus mengetahui masing-masing karakteristik peserta didik tersebut. Kemudian, jika ada kesulitan dalam masalah yang dialami peserta didik, guru sebaiknya melihat dan mendengarkan apa masalah atau kesulitan yang dialami. Setelah itu, guru memberikan jalan keluar atau solusi atas permasalahan tersebut, dan sebaiknya tidak melibatkan pihak manapun jika masalah tersebut bukan masalah yang besar ataupun fatal. Misalnya saja permasalahan dalam hal malas belajar atau kurang percaya diri. Itu masih bisa dibantu oleh guru dengan memberikan motivasi atau melatih siswa untuk bisa percaya diri. Nah, jika sudah semua diberikan, maka guru bisa melihat perkembangan peserta didik tersebut apakah sudah ada peningkatan baik atau belum. Lalu dampak yang akan terjadi, mungkin peserta didik akan merasa terbebani karena harus keluar dari zona nyaman untuk dapat berkembang, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan perubahan pada dirinya tersebut. Namun jika sudah berhasil, maka akan sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik dan akan menjadi lebih baik lagi. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Jadi contoh penerapan konseling realitas pada individu yaitu, misalnya terdapat salah satu siswa di kelas 5 SD Cemerlang Indah yang sering tidak mengerjakan tugas. Jadi sebagai seorang guru atau konselor, perlu melakukan tindakan dengan mengajak siswa tersebut bertemu secara tatap muka. Kemudian guru atau konselor bertanya mengenai alasan mengapa siswa tersebut sering tidak mengerjakan tugas. Setelah siswa tersebut memberikan alasan mengapa ia tidak mengerjakan tugas, maka guru atau konselor mengajak siswa tersebut untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Dan dari evaluasi diri siswa tersebut, maka guru atau konselor memberikan saran agar ia dapat bertanggung jawab atas tugasnya sebagai seorang siswa dan tidak akan mengulangi hal itu lagi. Kemudian contoh penerapan konseling realitas pada kelompok yaitu, misalnya terdapat beberapa siswa di SD Cemerlang Indah yang tidak mampu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya di sekolah, sehingga guru atau konselor memanggil beberapa siswa tersebut dan melakukan konseling realitas di sebuah ruangan khusus, di mana dalam pertemuan tersebut, guru atau konselor mengajak berdiskusi terhadap permasalahan yang mereka alami. Dari diskusi tersebut, guru atau konselor memberikan sebuah solusi agar mereka dapat menyelesaikan permasalahannya. Kemudian guru atau konselor akan mengadakan pertemuan kembali untuk membahas progres yang sudah dilakukan terhadap beberapa siswa tersebut terkait apakah terdapat perubahan dari siswa setelah diberikannya solusi dari guru atau konselor. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 7. Ini bagaimana cara penanganan yang dilakukan. Nah, yang pertama itu dengan wants, ada wants, direction on doing, evaluation, planning, dan komitmen. Nah, contoh kasusnya yaitu ada seorang siswa yang bernama Benny kelas 6 SD. Dia itu sangat tidak disiplin sehingga dia mengalami hambatan dalam menjalankan kewajibannya sebagai siswa di sekolah. Hal ini tentu akan berakibat pada proses belajar, mengajar, dan prestasi belajar Benny di sekolah. Nah, dalam hal ini, Benny harus diberikan bantuan konseling realita menggunakan prosedur WDEP. Mengingat kembali
keinginan-keinginan tujuannya, kemudian memberikan arahan-arahan, merumuskan rencana baru, dan konselor memberi pengawasan terhadap perilakunya. Selanjutnya, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 8. Menurut kelompok kami, penerapan teori pendekatan William Glasser di anak SD ialah memberikan motivasi eksternal, yaitu dengan cara mengingatkan dan menjelaskan konsekuensi positif dan negatif dari siswa. Sekian presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok kami. Terima kasih.